Ya, kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita bersama-sama dengan melanjutkan doa. Berdoa mulai. Cukup. Hari ini kita akan membahas teknik pengambilan keputusan sebagai kelanjutan dari materi kita yang kemarin, metode pengambilan keputusan. Walaupun mungkin beberapa ahli atau beberapa penulis, beberapa buku menyamakan antara metode dan teknik, tapi saya pakai di sini istilah itu agak sedikit berbeda ya. Metode itu lebih umum daripada teknik. Jadi, karena dalam metode itu masih ada teknik-teknik yang banyak khusus untuk pengambilan keputusan ya. Kemarin kita sudah bicarakan ada metode, itu sebenarnya juga cara ya, atau pendekatan yang dilakukan seseorang dalam melakukan sesuatu. Teknik juga mirip-mirip juga pengertiannya, hanya teknik ini lebih bersifat teknis, lebih bersifat mekanis ya, lebih bersifat langkah-langkah ya yang harus ditempuh ya. Sedangkan metode itu lebih umum sifatnya ya, pada pendekatannya. Mungkin seperti itu berbeda. Jadi kemarin kita bicara ada metode optimasi, ada metode satisfactory, dan ada metode scanning, ada metode heuristik dan sebagainya. Kita sudah bahas kemarin itu. Nah, nanti kita bahas sekarang ini, nanti ada metode-metode yang sifat kita pisah menjadi dua metode itu ya. Dari berbagai macam metode tadi itu sebenarnya bisa kelompokkan lagi, lebih ringkes lagi gitu ya, menjadi dua yaitu atau metode kualitatif. Karena itu ada dari si teknisnya nanti ya, dari teknisnya itu biasanya nanti dikaitkan dengan jenis data ya. Ini siapa ini yang bikin ribut? Tolong di-mute nih, jangan ribut ya. Nah, oke ya, berikutnya. Jadi untuk lebih kita mendalami lagi dari masing-masing metode itu apa teknik apa saja. Contohnya ya, untuk teknik optimasi itu nanti akan banyak teknik. Untuk metode optimasi itu akan banyak teknik. Seperti ada teknik linear programming, transportasi yang telah kita bahas sedikit kemarin di awal-awal itu ya. Dan metode linear programming contohnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi teknik-tekniknya itu nanti di mata kuliah khusus yang membahas mengenai teori pengambilan keputusan kuantitatif ya, atau sering juga disebut quantitative management atau quantitative decision making, atau sering juga disebut operational research ya. Itu nanti ada mata kuliah khusus yang bahas itu nanti di semester 5 ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini tidak bicara masalah teknik optimasi ya. Nah, kita akan bicara teknik di luar optimasi yang kita sebut sebagai teknik kualitatif, teknik yang menggunakan data-data yang sifatnya kualitatif, atau teknik-teknik yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang non optimal, non optimasi ya. Itu seperti itu. Dan ini biasanya yang non optimasi itu datanya biasanya sifatnya dari kualitatif. Atau kalau mungkin datanya dalam bentuk angka, paling tidak nanti data itu tidak bisa dihitung karena memang dalam bentuk kode-kode seperti itu. Kecuali nanti hitungannya itu pakai statistik ya. Nah, statistik itu bukan teori optimasi ya. Jadi dia lebih pada satisfactory nanti ya, secara teoritis.
Nah, dia juga nanti melakukan pendekatan-pendekatan yang berseberangan, nanti maksudnya bukan berseberangan, perantara dari yang kualitatif ke kualitatif. Data-data yang sifatnya kualitatif nanti bisa dikuantitatifkan dengan pertolongan teknik statistik yang diolahnya dengan teknik statistik. Nah, mungkin satu itu sendiri bisa digunakan datanya untuk proses pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan, ya. Data yang dihasilkan bisa kita pakai mungkin untuk dari pengambilan keputusan, data yang sudah jadinya, informasinya. Ya. Tapi teknik statistik itu sendiri adalah cara bagaimana memproduksi data. Data statistik itu data yang diperoleh dengan cara-cara tertentu, ya, bisa dengan metode sampel dan sebagainya. Teknik statistik itu adalah bagaimana kita memperoleh data, dan data itu bagaimana digunakan untuk mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ada macam-macam. Ya, kalau kesimpulan itu mengarah kepada optimasi, maka itu teknik optimasi, tekniknya yang menggunakan data yang sudah dikuantitatifkan. Karena kalau sudah pakai statistik, maka data itu pasti jadi data kuantitatif. Ya. Data kuantitatif nanti bisa menggunakan teknik optimasi untuk memperoleh. Jadi ilmu alat seperti matematika, ya, itu juga ilmu alat. Nah, untuk yang kualitatif murni yang tidak bisa dikuantitatifkan, karena kita tidak bisa melakukan statistik untuk mengkuantitatifkan, oke, maka kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang non kuantitatif. Sebetulnya pendekatan yang nilai angka pun juga bisa kita menggunakan pendekatan yang non statistik, ya, untuk pengolah datanya bisa juga. Mengolah data itu tidak harus menggunakan statistik, ya. Banyak cara yang kita bisa gunakan, ya. Tergantung dari situasi kondisi data yang ada. Memang statistik membantu kita untuk mengolah data yang sesuai dengan karakteristik data yang statistik. Oke, sekarang kita lihat bagaimana teknik-teknik kualitatif yang bisa kita lakukan. Teknik kualitatif ini dalam pengambilan keputusan nanti lebih condong mengambil keputusan secara kelompok. Kenapa? Karena memang informasinya sendiri biasanya tidak jelas, ya, tidak tegas, ya, sehingga kita untuk bisa mencapai keputusan yang baik itu harus banyak orang yang terlibat untuk menghilangkan subjektivitas dari informasi yang kurang tegas dan kurang jelas tadi itu. Ya, jadi seperti itu. Makanya kebanyakan untuk teknik kualitatif yang dianjurkan ini dalam bentuk biasanya kelompok. Ya. Memang ada juga nanti pengambilan keputusan yang individual kan dalam gaya manajemen itu, ya, sudah bicarakan yang otoriter. Nah, yang kita sebut sebagai pengambilan kualitatif mungkin yang individual itu sendiri, putuskan sendiri dengan pertimbangan sendiri. Nah, itu kita nggak usah bicarakan karena itu teknik itu jelas sesuai dengan kemauan orang sendiri. Ya. Hanya mungkin nanti kalau dia mau kombinasikan dengan pendapat orang lain atau kita sebut konsultatif, itu maksudnya bisa masuk ke kelompok. Nah, dia bisa mengikutsertakan orang lain walaupun mungkin hanya sekedar sebagai informan saja, ya, orang lain itu, bukan diajak mengambil keputusan. Itu namanya teknik. Perbedaan teknik itu akan ada di situ. Maka kita akan lihat nanti berbagai macam teknik yang sudah digunakan, ya, dalam referensi. Tentu saja ini tidak untuk kemungkinan munculnya teknik baru yang disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi. Ya. Kalau saudara perhatikan mungkin ini ada contohnya, ada 8 teknik ini, mungkin ya ada istilah-istilah yang lain mungkin di luar sana. Ini ada diskusi, ya kan, istilah ada seminar yang intinya sebetulnya itu kan orang yang berkelompok membicarakan sesuatu. Nah, sekarang apa tujuannya membicarakan sesuatu? Sekarang ini kita akan gunakan orang yang berkelompok itu untuk mengambil keputusan. Mengenai suatu masalah yang kita hadapi, mencari alternatifnya apa. Nah, kalau seminar itu nanti dalam rangka mencari itu, ya mungkin bisa disebut seminar itu sebagai teknik pengambilan keputusan. Kalau tujuannya memang
untuk yang terbaik. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga diskusi, ya, diskusi yang sudah berdiskusi, ya. Yang sudah berdiskusi itu mungkin juga salah satu dari apa yang kita pelajari di sini nanti, ya. Ya, seperti itu. Oke, ya, kita lihat satu persatu sekarang. Apa teknik pengambilan keputusan yang berkelompok yang disebut sebagai teknik kualitatif. Mulai dari brainstorming, ya, brainstorming, ya. Ini sangat terkenal, ya, sering disebut-sebut, ya. Karena brainstorming ini memang satu cara yang paling mudah, ya, paling mudah. Nah, teknik brainstorming ini biasa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang relatif mudah, yang sederhana, gitu, ya. Yang jelas, spesifik, ya, sudah jelas tertentu masalahnya, ya. Bukan masalah yang kompleks yang menimbulkan banyak penafsiran, gitu, ya. Saudara boleh diskusi dengan menggunakan brainstorming ini untuk persoalan-persoalan yang sederhana dan alternatifnya juga nanti bisa dinilai dengan mudah, ya. Bahkan mungkin brainstorming ini juga nanti bisa digunakan untuk mengambil keputusan untuk yang telah dibantu dengan teknik-teknik kualitatif. Kadang teknik kuantitatif itu belum tentu menghasilkan keputusan final, kan dia hanya memberikan masukan, ya. Seperti linear programming, nanti saudara ketika kombinasi produk saudara diminta untuk menghasilkan A dan B dengan komposisi namanya A100 B50. Itu kan sebenarnya kuantitatif karena ada data yang sifatnya angka yang bisa dihitung. Yang itu keluar dari teknik kuantitatif linear programming. Tapi itu belum menjadi keputusan karena itu baru bantuan yang diberikan linear programming untuk menghitung bagaimana komunikasi terbaik. Kalau itu belum sudah jadikan keputusan, berarti itu menjadi masukan dari sebuah keputusan, informasi. Artinya membantu, maka disebut DSS form, Decision Support System, ya, sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Nanti akan dibawa dalam rapat kelompok. Katakanlah yang itu tadi bagian produksi, kemudian ditawarkan bagian pemasaran, apakah kita bisa ambil keputusan dengan metode programming dengan hasil seperti ini. Nah, maka bagian pemasaran akan memberikan masukan yang berbeda dibandingkan dengan masukan yang diberikan oleh linear programming tadi yang diberikan produksi. Dari bagian produksi mengeluarkan itu secara teknis sesuai dengan bidangnya seperti itu, bahwa kita akan bisa menghasilkan biaya minimal atau keuntungan optimal apabila kita menghasilkan produk A100 produk B50. Tapi keadaan yang di luar akan berbeda. Contohnya, bagian pemasaran mengatakan justru yang paling laku itu yang produk B, bukan produk A. Jadi yang banyak diminati konsumen produk B, sedangkan dari linear programming dari bagian produksi memberikan masukan justru produk A yang harus diproduksi 2 kali lipat daripada produk B. Ini kan bertentangan. Nah, kalau antara kondisi yang real dan kondisi perhitungan itu bertentangan seperti ini, tentu saja mungkin kalau nanti dibiarkan dua pihak ini masing-masing nggak ada keputusan, maka bagian produksi akan memilih seperti itu, bagian pemasaran tetap memasarkan yang kondisi itu. Pasti nanti akan akhirnya ada produk yang tidak bisa dijual, produk A yang tidak bisa dijual, dan itu bisa merugikan usaha secara keseluruhan nanti, dari sisi keuangan, dari sisi misi dan sebagainya. Maka pimpinan dalam ini direktur perusahaan atau general manager yang atasan dari kedua belah pihak itu harus mengambil keputusan. Nah, kalau dia nggak mau mengambil keputusan sendiri, dia diajak 2 orang atau 3 orang, nanti ada bagian keuangan juga diajak, karena dia terlibat dalam penyediaan dana nanti dalam produksi, dan juga mungkin bagian-bagian tenaga kerja diskusi bersama dalam bentuk brainstorming. Nah, di brainstorming ini nanti masing-masing bisa mengungkapkan pendapat mereka secara bebas, ya,
secara bebas, yang penting masuk akal. Berdasarkan informasi-informasi yang ada, ya, bukan bebas tak terbatas. Berdasarkan informasi yang ada, dia bisa mengemukakan pendapatnya masing-masing. Nah, setelah itu nanti baru pendapat yang setelah dikemukakan itu nggak bisa dikomentari, ya, bebas, dia mengemukakan pendapat secara bebas, ditampung. Setelah itu baru dikasih komentar atau dibicarakan bersama solusi yang terbaik yang seperti apa. Yang penting masukan itu sudah ada. Jadi dari bagian produksi bisa presentasi, ini saya mengeluarkan, kita akan maksimal apabila A100 bisa selesai. Bagian keuangan bagaimana? Bagian pemasaran bagaimana? Pemasaran tadi malah sebaliknya. Kalau bagian keuangan bagaimana? Dan seterusnya. Bagaimana akibatnya dan sebagainya. Nah, solusinya apa? Lalu bagaimana nanti? Nah, jadi setelah contohnya, sebenarnya bagian produksi itu hanya mempertimbangkan keuntungan atau biaya, ya. Nah, terus bagaimana keuangan? Ya, kalau bagian keuangan, kalau akhirnya nanti nggak laku juga, si A itu, ya nanti kan dia akan rugi, karena itu bakal yang tidak laku dan produksi kan berarti mubazir, kan. Makanya akan didiskon, jual murah, diskon tapi rugi juga. Maka tenaga kerja juga mungkin jadi sia-sia ketika dia produksi nanti juga nggak laku. Ya mungkin solusinya bagaimana? Kalau kita ngikutin bagian pemasaran, pasti keuntungannya juga akan menurun nanti kalau dibalik, ya. B yang 100, A 50. Maka kan dia bisa nggak untung juga. Gitu. Nah, nanti bisa kita minta tolong untuk operator programming juga nanti untuk menghitung ulang apabila kondisinya dirubah. Nah, bagian pimpinan nanti mungkin dari bagian pemasaran bisa setelah tahu kondisi seperti itu bisa ditawarin oleh bagian yang lain atau oleh pimpinan. Bagaimana kalau bagian pemasaran mencoba mempromosikan produk yang B supaya dia lebih laku, setelah produk A nggak usah dipromosikan karena udah banyak peminatnya, dia produk B. Oke, dengan berbagai macam promosi bisa meningkatkan penjualan produk B. Tidak itu. Jangan lupa ya saudara, ini kita rekam, diupload ke YouTube, sembarangan teriak-teriak nanti ketahuan ya, sudah teriak-teriak. Teriak-teriak ya. Kalau mau ngomong boleh ya, tapi sesuaikan dengan materi yang ada, diskusi, bertanya dan sebagainya. Kalau enggak, speakernya di mute aja. Nah, kalau saya paksa semua nanti kalau nggak bisa ngomong nggak bisa, kan? Boleh sudah ngomong kapan saja, menyela saya juga boleh, asal dalam bentuk pertanyaan, pendapat, dan diskusi. Jangan asal ngomong sendiri ya. Ya, jadi itu kita lihat brainstorming di sini seperti itu kondisinya ya. Nah, ini sudah perhatikan pedoman yang perlu diikuti ketika sedang melaksanakan brainstorming tadi. Nah, ya. Pertama, semua pendapat apapun wujudnya harus diperhatikan, dicatat dan diteliti. Ya. Tidak boleh ada pendapat yang diabaikan. Ya. Tetap kan setiap pendapat itu kita belum nilai salah benarnya ya, semua diterima dulu, dicatat ya. Kemudian peserta didorong untuk mengemukakan pendapat sebanyak mungkin. Jadi jangan dibatasi ya. Kalau membatasi itu nanti jumlah yang ikut diskusi itu bisa dibatasi. Tapi begitu sudah ikut diskusi, biarkan mereka berbicara, berpendapat sebanyak-banyaknya. Ya. Kita kasih keluasan di situ. Itu memang metodenya seperti itu. Supaya apa? Supaya semua pemikiran itu keluar, semua ide-ide keluar. Ya. Semakin banyak alternatif yang bisa kita pertimbangkan, semakin banyak idenya. Makanya ketiga, pemimpin diskusi dan anggota kelompok lain tidak boleh melakukan penilaian. Jadi saya jelaskan ya, jangan ada yang menginterupsi dengan tujuan untuk menilai atau setuju atau tidak setuju mengenai pendapat orang yang sedang
berpendapat, sedang berbicara. Semuanya dengarkan. Karena semuanya nanti akan dapat kesempatan yang sama. Ya nanti tinggal kasih batasan waktu aja ya, bukan banyak pendapat. Pokoknya kalau kita seperti diskusi waktunya 1 jam atau 2 jam mungkin, pesertanya hanya ada 3 ya 1 jam bagi 3 dapat waktu 20 menit, 20 menit seperti itu. Atau mungkin 15 menit, sedangkan 15 menit terakhir untuk gunakan untuk menarik kesimpulan. Ya. Seperti itu ya. Dibawakan adil, samakan sama setiap orang. Bahkan pimpinan diskusi pun tidak boleh mengomentari pendapat orang yang sedang berpendapat tadi, atau ya tidak boleh menilai. Dia hanya mengatur aja jalannya brainstorming ini ya, bukan untuk seperti yang kita jelaskan dalam pedoman pengambilan keputusan berkelompok itu ya. Jadi pemimpin itu tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menyimpulkan sendiri, nggak bisa ya. Nanti kesimpulan itu akan diambil pada waktunya oleh peserta atau oleh pihak tertentu yang memang di situ akan ditugaskan memberikan penilaian nanti ya. Nah, kemudian yang keempat, pendapat yang dikemukakan dan jangan hanya melengkapi. Ya. Jadi banyak sekarang ada orang, saya setuju dengan pendapat itu, nggak boleh. Kan setuju nggak diperbolehkan di sini ya. Semuanya netral. Jadi kalau sudah mau ngomong berarti kalau punya pendapat yang berbeda yang lain, silahkan ungkapkan pendapat saudara, tapi jangan hanya melengkapi, jangan hanya mengikuti pendapat orang lain. Baik kayak saya bicara kalau memang nggak punya kan gitu kan. Nah, supaya nggak bias nanti, karena memang kan nggak boleh melakukan penilaian dan setuju tidak boleh di sini ya. Nah, waktunya nanti ada untuk seperti itu ya, boleh. Nah, mengeluarkan pendapat tidak setuju dengan pendapat orang, tapi pada waktunya nanti terakhir ya. Nah, kalau kemudian menyanggah dalam artian ini adalah pendapat yang berbeda maksudnya ya. Nah, jadi bukan berarti menolak pendapat orang lain, bukan. Jadi maunya saya punya pendapat yang berbeda, bukan menyalahkan ya. Menyanggah itu bukan menyalahkan ya. Tapi di sini kalau menyalahkan itu ya membetulkan nanti kan. Itu salah, yang betul ini. Kalau menyanggah itu mungkin saya kalimatnya adalah saya mempunyai pendapat yang berbeda seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan menilai menyalahkan pendapat orang lain, tapi pendapat berbeda pasti karena yang dipentingkan justru perbedaannya itu. Nah, jadi menyanggah di sini bukan berarti dalam artian setuju tidak setuju, ya, dalam artian dia memiliki pendapat yang lain dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dan itu boleh berbeda dengan pendapat orang lain, atau saudara bisa mengatakan bukan setuju tidak setuju ya, tapi saudara punya pendapat yang lain. Walaupun intinya sebetulnya ya kalau punya pendapat orang yang lain itu bisa setuju, bisa nggak setuju, bisa terjadi seperti itu. Tapi bisa juga alternatif lain. Karena begini, setiap masalah itu selalu bisa punya banyak cara untuk diselesaikan. Jadi bisa saja cara itu berbeda-beda. Contohnya kalau sudah mau ke Jakarta, ada yang pengen naik mobil sendiri, sampai juga ke Jakarta. Ada yang naik bus, sampai juga ke Jakarta. Naik motor, sampai juga ke Jakarta. Jalan kaki pun bisa, naik kereta apalagi, dan sebagainya. Atau pesawat terbang. Jadi ada cara yang berbeda, tapi menghasilkan solusi yang sama. Nah, itu yang kita inginkan adalah kita mencari alternatif-alternatif yang berbeda supaya nanti bisa dipertimbangkan mana yang terbaik. Mungkin semua alternatif itu, semua pendapat tadi itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi di antara pendapat yang bisa menyelesaikan masalah itu nanti akan kita pilih mana pendapat yang paling baik, kan? Kira-kira begitu. Nah, nanti itu ada waktunya, itu yang kelima ya. Setelah semua pendapat terkumpul, baru kemudian dibahas dan dinilai ya. Lalu disepakati mana yang menjadi solusi dari masalah tersebut. Itulah yang terbaik biasanya. Nanti bicarakan bersama dalam diskusi lagi. Kalau memang mau diteruskan itu. Tapi kalau nanti brainstorming itu berhenti pada waktu dengan menyampaikan masalah, lalu ada orang lain atau pihak lain nanti yang melakukan penilaian, itu urusan lain lagi itu ya. Yang jelas itu harus seperti itu. Oke, nah kelebihan dari teknik ini ya
para pelaksana keputusan dilibatkan sedini mungkin ya. Jadi memang ini biasanya para keputusan yang sederhana ya, tidak terlalu kompleks, tapi para pelaksana yang notabene itu kadang-kadang kurang memahami persoalan secara luas itu boleh disertakan ya untuk diminta pendapat, dan mereka akan sangat senang karena merasa dilibatkan. Jadi mereka nanti akan sebagai semangat dalam pelaksanaan keputusan itu, walaupun mungkin keputusan mereka itu belum tentu diterima. Nah, untuk masalah-masalah yang rumit, susah ya diselesaikan dengan cara seperti ini. Untuk bisa selesai dengan cepat ya, jadi kalau masalahnya rumit, berarti perdebatannya akan sangat sengit nanti ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sudah 9 menit lagi. Metode sinetiknya. Metode sinetik ini mirip dengan brainstorming atau pengembangan dari metode brainstorming. Sama ya, cara prosedurnya, cara melakukannya. Hanya perbedaannya apa? Perbedaannya adalah batasan pendapatnya. Nah, sinetik ini boleh berpendapat menggunakan emosi atau bebas pendapatnya itu. Tidak usah harus masuk akal, kira-kira begitu ya. Yang penting berpendapat. Karena apa ya? Seringkali dalam persoalan-persoalan tertentu itu orang itu sering memang menggunakan emosinya, sering menggunakan faktor-faktor non rasional seperti yang kita bicarakan kemarin. Ya, seringkali begitu. Nah, kita ingin mengetahui juga itu, biar ini keluar tuh emosinya itu seperti apa ketika masalah itu akan diselesaikan. Karena kadang-kadang begini, kalau kita hanya mempertimbangkan faktor rasional, orang-orang yang memiliki emosi terhadap persoalan itu, kalau tidak dilampiaskan itu seringkali nanti malah justru dia tidak terima lalu berkembang di belakang gitu ya. Nah, tapi kalau emosinya itu tertampung gitu ya, nah itu bisa juga ikut meredakan, dan mungkin nanti bisa kita counter emosinya itu, kita kurangi dengan memberikan pengertian-pengertian. Nah, diketahui bersama, diketahui bersama bahwa ada faktor emosional di situ, semua orang tahu gitu ya, sehingga nanti solusi yang diberikan itu juga mempertimbangkan emosi-emosi itu. Ya kan? Kan tidak semua masyarakat itu, tidak semua orang itu selalu berpikir rasional ya. Itu ada yang seperti itu. Hal-hal tertentu seperti hal yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, ya, hal yang mistis, ya, adat istiadat seringkali itu menimbulkan masalah emosi gitu ya. Itu kadang-kadang ya kita nggak masuk akal kalau itu dipertimbangkan, tapi kenyataannya ada. Ya, kepercayaan ya, kalau zaman dulu ada kepercayaan tentang benda pustaka tidak boleh diganggu, ada pohon yang dianggap keramat, ya kan? Banyak seperti itu. Ada hal-hal tertentu seperti adat istiadat, seperti ada di satu daerah justru kalau pengen kita meminta melamar anak perempuan orang, justru kita diperbolehkan membawa lari atau malah mengharuskan untuk dibawa lari lebih dahulu, yang dicuri. Tapi ada daerah yang kalau anak perempuannya diganggu, apalagi bawa lari, itu bisa dihukum mati oleh hukum adat. Karena itu seperti menghina. Jadi ini ada perbedaan-perbedaan yang seperti itu, yang sifatnya itu kadang-kadang tidak rasional. Ya, nah seperti itu ya. Makanya sinetik itu memperbolehkan seperti itu. Dan kadang-kadang di luar masyarakat yang etis ya, etis itu kan tergantung dari masyarakatnya ya. Mungkin itu tidak masuk akal, tapi di masyarakat itu mungkin ya jadi masuk akal karena memang itu menjadi kebiasaan adat mereka. Nah, kalau kita mau cari yang kebenaran yang hakikat, ya memang kebenaran logika itu yang sebetulnya harus dilakukan. Karena kalau sudah urusan organisasi kan orang banyak ya. Biasanya orang banyak itu yang kalau organisasi terdiri dari banyak orang, kita harus memberikan kepentingan yang umum, bukan kepentingan orang tertentu. Kepentingan tertentu itu hanya untuk dipertimbangkan. Tapi pada akhirnya nanti harus berkompromi gitu ya, untuk menuju satu titik yang tidak banyak merugikan orang,
lain yang memang harus diberikan supaya orang lain tadi punya kesadaran untuk berkorban juga untuk kepentingan bersama. Nah, itu dengan dipertimbangkannya begitu ya. Dan seringkali juga memang dalam masyarakat tertentu seperti sekarang ini sudah perhatikan di Indonesia pun ya sudah mulai muncul solusi-solusi yang seringkali nyeleneh gitu ya. Contohnya ya dalam memberi merek, banyak kita ini kadang membuat perusahaan, membuat merek makanan itu dengan menggunakan istilah-istilah yang sadis atau istilah-istilah yang tidak masuk akal bahkan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada ya, nilai agama dan sebagainya ya, seringkali kan begitu ya. Untuk menarik perhatian orang itu kadang-kadang harus melalui itu gitu. Iklan-iklan yang terjadi di sosial media, di internet itu juga begitu, hanya jualan obat tapi yang dikeluarkan nanti iklan-iklan yang kadang-kadang berbau porno, padahal ketika diklik itu iklannya itu ternyata jualan tertentu. Jualan barang yang baik-baik saja, biasa-biasa saja. Wah, iklannya iklan yang berbau porno. Itu kenapa? Karena di sisi lain manusia itu memang ada itu hal-hal yang tidak masuk akal, yang sifatnya emosional tadi, yang sifatnya nafsu ya. Nah, yang itu kalau membuat kemudian kalau dipenuhi jadi orang tertarik gitu kan. Siapa yang orang laki-laki yang nggak tertarik ketika melihat perempuan yang setengah telanjang atau bahkan telanjang. Begitu juga perempuan ya, balikannya. Maunya seperti itu. Perempuan yang normal atau laki yang normal maksudnya. Jadi itu kadang-kadang digunakan. Ketika kita menjual barang, ada juga orang yang memberi merek, namanya makanan, ada bakso setan, ya, bakso kuntilanak, namanya itu apa? Nah, supaya orang itu terkejut, kaget, penasaran gitu ya, kemudian untuk merasakan, untuk melihat. Nah, begitu dia datang merasakan, melihat, dan dia akan tahu bahwa bakso itu ternyata walaupun namanya setan tapi enak juga gitu kan ya. Nah, itu strategi pemasaran. Nah, seperti itu. Ada yang menggunakan sisi negatif ya. Nah, kita orang beragama tidak perlu meniru itu sebetulnya ya, karena masih ada banyak cara yang positif. Cara-cara yang seperti itu kan sebenarnya cara-cara yang instan. Tapi untuk masyarakat ilmiah modern yang tidak terlalu peduli atau tidak punya kendali agama, ya mungkin itu dianggap biasa gitu ya. Asal hasilnya baik, boleh dilakukan. Itulah yang disebut tujuan menghalalkan cara. Oke ya. Oke, itu yang sinetik kenapa muncul yang seperti itu ya. Kalau saya secara pribadi tidak menganjurkan menggunakan cara seperti itu. Nah, saya sebagai dosen, sebagai orang yang punya tata nilai agama ya, saya nggak mau menggunakan cara seperti itu. Kecuali cara itu hanya sekedar untuk mengetahui faktor emosinya tadi itu, bukan untuk akan dipakai sebagai solusi ya. Jadi ditampung aja gitu. Tapi dalam saringannya itu nggak akan dipakai. Nggak apa-apa, hanya untuk dipertimbangkan sebagai wacana bahwa itu ada yang seperti itu. Supaya kita tidak terlalu menutup diri. Ya tahu juga. Karena kalau kita nggak tahu yang jelek, kita juga nggak tahu yang baik. Kita akan tahu yang baik karena ada yang jelek kan, gitu kan. Tapi bukan berarti yang jelek akan diikuti dengan tahu itu ya. Seperti orang yang tahu bagaimana ilmu mencuri. Contohnya ilmu membuka kunci gitu ya. Bukan berarti kan kita harus jadi pemaling kan yang suka membuka kunci. Tapi pengetahuan kita untuk membuka kunci itu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk membuat kunci. Duplikat namanya, diminta orang yang kuncinya hilang atau rusak untuk memperbaiki kunci tersebut. Kadang untuk memperbaiki itu kita perlu ilmu mencuri tadi itu, ilmu untuk membuka kunci tadi, memasukkan kunci dan sebagainya. Jadi itu karena ilmu itu kadang-kadang oleh orang barat, ilmu yang seperti itu sebetulnya ilmu teknis itu ya, teknologi itu sifatnya netral ya, netral. Baik dan buruknya tergantung yang menggunakan. Kita punya golok kalau untuk nyembelih kambing, nyembelih ayam, nyembelih sapi, korban, bagus. Kalau kita gunakan untuk nyembelih orang kan tidak bagus. Seperti itulah kira-kira.
Oke, berikutnya consensus thinking. Masih ada waktu 1 menit ya. Jadi, karena waktunya ini terbatas sedikit untuk sesi pertama. Jadi nanti kita akan lanjutkan sesi yang kedua. Saya langsung, silakan nanti langsung masuk ke sesi yang berikutnya. Klik lagi aja itu ya, tahu tadinya nanti otomatis. Nah, konsensus thinking ini seperti juga namanya konsensus dalam bahasa kita kan sepakat, ya kan? Thinking itu kan pemikiran, thinking proses berpikir ya. Thinking.